Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windasari akan menjelaskan materi dengan judul jenis dan karakteristik media pembelajaran. Nah, sebelum kita membahas apa saja jenis-jenis dari media pembelajaran dan karakteristik media pembelajaran, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan media pembelajaran tersebut. Nah, media adalah suatu perantara atau pengantar, yaitu perantara sumber pesan dengan penerima pesan. Nah, yang dimaksud dengan media pembelajaran adalah segala bentuk yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar bagi peserta didik. Baik, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis media pembelajaran. Di sini kita akan membahas 3 jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama yaitu media audio. Ada yang tahu apa itu media audio? Nah, media audio adalah media yang hanya mengandalkan suara saja, yaitu media yang hanya dapat didengar. Contohnya seperti apa? Yaitu seperti radio, kaset, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu media visual. Apa itu media visual? Nah, media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan atau media yang hanya bisa kita lihat saja. Nah, media ini menampilkan gambar diam seperti film strip, slide, foto, lukisan, dan cetakan. Nah, media visual ini juga menampilkan gambar ataupun simbol yang bergerak seperti film bisu dan film kartun. Nah, jenis media yang ketiga yaitu media audiovisual. Apa itu media audiovisual? Nah, media audiovisual yaitu media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Nah, media audiovisual ini dapat kita lihat dan juga dapat kita dengar. Jenis media audiovisual ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi 2 jenis media tadi, yaitu media audio dan media visual. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis dari media pembelajaran, sekarang kita akan membahas apa sih karakteristik atau ciri-ciri dari media pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu ciri fiksatif. Ada yang tahu apa itu ciri fiksatif? Nah, ciri fiksatif adalah ciri yang menggambarkan kemampuan media untuk merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksikan suatu peristiwa maupun objek. Nah, yang kedua yaitu ciri manipulatif. Apa itu ciri manipulatif? Ciri manipulatif adalah kemampuan media untuk mentransformasikan suatu objek ataupun kejadian atau proses dalam masalah ruang dan waktu. Contohnya apa? Nah, kita misalkan dalam proses larva yang menjadi kepompong, kemudian kepompong menjadi kupu-kupu, dapat disajikan dengan waktu yang lebih singkat, yaitu dipercepat dengan teknik time lapse recording. Nah, atau sebaliknya, suatu kejadian atau peristiwa dapat diperlambat penayangannya agar diperoleh urutan yang lebih jelas. Nah, ciri-ciri yang terakhir yaitu ciri distributif. Apa itu ciri distributif? Nah, ciri distributif adalah menggambarkan kemampuan media untuk mentransformasikan suatu objek atau kejadian melalui ruang. Dan secara bersamaan, kejadian itu disajikan kepada sejumlah besar siswa di berbagai tempat dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian tersebut. Nah, terakhir kita akan membahas tentang penggunaan jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama yaitu contoh aplikasi dari media visual. Nah, tadi kita sudah membahas apa yang dimaksud dengan media visual, media audio maupun media audiovisual. Nah, sekarang
kita akan membahas bagaimana penggunaan dari jenis-jenis media tersebut. Yang pertama yaitu dari media visual. Contohnya yaitu seperti seorang guru mengajar dengan metode memperlihatkan gambar pada anak didiknya. Contohnya yaitu seperti gambar praktek sholat atau rukun sholat. Kemudian seorang guru memperlihatkan gambar tersebut kepada anak didiknya dan menjelaskan tahapan-tahapan dan rukun sholat yang terdapat dalam gambar tersebut. Nah, bisa juga dalam bentuk tulisan. Yang selanjutnya yaitu contoh aplikasi dari media audio. Ada yang tahu bagaimana penggunaan media audio ini? Nah, dalam media audio ini, seorang guru menampilkan atau memberikan materi dalam bentuk rekaman suara. Contohnya, seperti hal mengaji atau membaca Al-Quran. Kemudian, seorang guru mengaplikasikannya dengan memberikan pengarahan dan latihan kepada anak didiknya. Yang terakhir yaitu contoh aplikasi dari media audiovisual. Apa aplikasi dari media audiovisual ini? Yaitu seorang guru memberikan suatu aplikasi berbentuk animasi bergerak yang terdapat di dalamnya suara. Seperti apa contohnya? Nah, contohnya yaitu seperti sebuah film yang bertemakan pendidikan. Nah, dari film tersebut peserta didik akan merasa nyaman dan termotivasi serta tidak merasa bosan ketika seorang guru menerangkan pembelajaran tersebut. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.